Kak, sudah berarti saya on cam ini? Oh iya, Sebentar ya. tidak boleh. Kelihatan nggak, Kak? Iya, mau Ini nyampe. udah kelihatan aja. Sebentar, Oke, sebentar. Mbak Dika udah di itu belum? Screen record. Oke, sebelumnya Kak, aku pengen ucapin makasih dulu karena Kak Septi udah luangin waktunya buat wawancara sama kita. Oh, Sebelumnya iya. perkenalkan aku terlebih dahulu, aku Nabila Adina. Dan Iya. di sini tuh aku sudah sendirian. Aku sama rekan aku itu Medical Handayani. Nah, kita ini dari mahasiswa Universitas Nasional ingin meneliti tentang seputar Novoclub batch 3 kemarin, Kak. Nah, Iya. sebelum masuk ke pertanyaannya, boleh nggak Kak perkenalan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, usia, sama instansinya dari mana? Oh, boleh. Ya, sebenarnya sebentar. Ya, perkenalkan, aku Septi Nurhayati. Kebetulan aku dari Universitas Indraprasta. Apalagi, Kak, maaf? Sama usia. Usiaku 19 tahun. Oke, oke Kak, Kakak udah siap belum ke pertanyaan yang pertama? Jujur, pertanyaan kedua itu jelasin alasannya apa enggak ya? Kak, ngelek. Suara. Ah, ya, boleh, boleh. Berarti aku nggak usah jelasin ya, kayak dampaknya apa aja gitu. Ya, berarti aku cuma bilang berdampak sekali gitu. Nggak langsung bilang apa jelasin alasannya. Siap. Halo, suara aku udah terdengar. Dengar Kak, Oke, tadi sampai mana Kak? kayak yang pertanyaan. Oke, Tapi belum mulai. oh belum mulai. Oke, oke, oke. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, eh, apa yang membuat kakak yakin sampai akhirnya tuh kakak mutusin buat ikut komunitas Novo Club. Sebenarnya gimana ya? Kan aku pas ikutin komunitas itu kebetulan aku masih semester 2. Nah, aku kayak ngerasa kurang aja kalau misalnya aku cuma hanya ikutin kuliah dengan beberapa matkul gitu. Aku tuh pengen kayak ikut organisasi, tapi mungkin kalau misalnya di dalam kampus aku masih kurang bisa ya, karena kan kalau di dalam kampus itu terikat ya, Kak. Nah, kebetulan kan ada pendaftaran yang Novo kan, kebetulan aku nyoba. Terus itu aku nggak kebayang sih, ternyata seru banget. Terus dari kampus aku itu banyak yang ikut. Kira kayak kampus aku kan kampus swasta nggak terkenal juga kan. Jadi kayak nggak mungkin ada yang join. Ternyata teman sekelas aku juga ada yang ikut gitu. Jadi kita sama-sama sih ngejalaninnya sampai akhir. Eh, ini ikut Novo Club tuh berdasarkan keinginan kakak sendiri ya. Iya, kemauan sendiri. Oke, lanjut ya kak ke nomor Ya, 2 itu ya. menurut kakak eh, apakah mengikuti kegiatan Novo Club ini bisa ngasih dampak gak ke diri kakak? Bisa banget sih Kak, soalnya kan aku waktu itu ikut beberapa event ya, terus juga aku sempat sampai ke apa sih, aksi relawan gitu. Kebetulan aku ngambil aksi relawan stunting gitu kan. Nah, di situ kayak kita tuh ada bersosialisasi sama posyandu-posyandu, kayak nanyain tentang stunting, kayak ada nggak yang terkena stunting di wilayah kita gitu, terus segala macam lah. Bahkan sampai kalau misalnya ada beberapa posyandu yang kepilih itu kita tuh ngasih kayak reward juga untuk posyandunya, kayak misalnya misalnya pas posyandu ada posyandu yang kekurangan gitu dari misalnya segi alat atau segala macam lah, pokoknya itu kita kasih sumbangin gitu. Oh jadi tuh Novo Club tuh secara nggak langsung ngasih
di kakak tuh dampak ke yang ke posyandu-posyandunya itu ya. Iya, ke kita juga jadi kita kayak ngerti gitu, tahu kalau misalnya di sekitar kita ada yang kena gitu. Oke. Dan nomor tiga, Ya. apakah kakak pernah merasa khawatir mengenai kebocoran data diri kakak yang bersifat privacy setelah mengikuti kegiatan Ovo Club? Sebenarnya kalau masalah data diri itu sebenarnya khawatir sih, cuma kayak saya mikir kan ini organisasi bukan organisasi sembarangan gitu. Jadi kayak saya percaya sih. Oke. Berarti nggak ada rasa khawatir sedikit pun ya kak? Mungkin hanya beberapa persen aja. Oke. Terakhir, apa saja tantangan yang selama kakak rasakan selama mengikuti kegiatan komunitas Novokop ini? Kalau tantangan kalau boleh jujur sih saya banyak ya dari mulai ikutin dari awal sampai akhir. Terus kayak misalnya gimana ya, ngikutin beberapa kegiatan gitu, kayak misalnya yang kata posyandu itu sebenarnya agak ribet sih, soalnya kita tuh kalau mau dapetin sertifikat sama mau kelar sampai akhir tuh, kita tuh harus ngikutin beberapa Zoom gitu, dan itu tuh kayak nggak kehitung, misalnya seminggu tuh ada Zoom tuh 2 atau 3 kali. Nah itu tuh tantangan banget sih, karena kan kita harus ngasih waktu gitu ya, waktu senggang kayak misalnya kadang itu zoomnya juga nggak nentu. Terus aku kan jujur aku kan aku bukan dipilih sih, aku pengen sendiri jadi wakil gitu kan, kayak misalnya di itu tuh ada kelompoknya, nah kebetulan aku jadi wakil. Nah anggota aku tuh bisa dibilang kayak pada minim banget sih masalah diskusi segala macam, jadi kita kayak susah sih, agak susah, kayak tantangan banget itu, kayak misalnya kalau diajak meet gitu ya, kayak jarang join, sekalinya join nggak aktif gitu sih tantangannya. Jadi awal sampai akhir tuh ada aja. Berarti kalau misalkan tantangan eksternalnya ada nggak kak? Kayak misalkan bagi waktu antara kuliah sama ikut Novokop ini. Itu enggak sih, karena kan kalau itu nggak wajib ikut ya, kalau misalnya bisa kita ikut, kalau enggak juga nggak ikut nggak apa-apa gitu. Oke, oke kak, udah selesai wawancaranya. Makasih banyak kak Septi udah sempat nih. Oke Ih, kak, sebelum aku nutup apa namanya sesi wawancara ini, kak Septi ada e-wallet atau apapun itu atau nanti aku kirim lewat WA aja kali ya. nanti aku sama teman aku TF. Ya, ya. Kakak semester Makasih ya berapa? kak. Aku semester 4. Ih, Beda sama 1 tahun juga. tahu. Aku semester 4. Iya, aku juga semester 4 tapi umur kita beda 1 tahun. Hmm, berapa? Aku 20. Aku belum 20 sih. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin mungkin